kita sudah waktunya untuk belajar ilmu, yang ilmu itu mengenalkan kita, diri kita terhadap Allah yang sebenar-benarnya. Dalam pengenalan terhadap Khalik atau Allah yang umat Islam sembah, tidak cukup kita kenal namanya, nggak cukup dalam sifatnya, nggak cukup dalam zatnya, akan tetapi harus sampai pada wujudnya. Allah kasih mata itu bukan ainul basyariyah, zahir saja tidak, akan tetapi juga Allah kasih matanya ruh yang disebut ainul basirah. Orang yang menjadi pilihan Allah kata senja dengan kali kula niki. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Dialah mereka yang mengikuti dengan sempurna ajarane Rasulullah. Syariat yo, hakikat ilmu tauhid, hakikat makrifat yo, barulah. Wong sing nyembah iku wajib tahu siapa sebenarnya yang disembah. Dalam pengenalan terhadap Khalik atau Allah yang umat Islam sembah, tidak cukup kita kenal namanya, nggak cukup dalam sifatnya, nggak cukup dalam zatnya, akan tetapi harus sampai pada wujudnya. Dan inilah yang dimaksud materi ilmu tasawuf itu, untuk mendidik hati jenengan kali kula dalam rangka pengenalan Allah dari tahap ke tahap, dari nama ke sifat, dari sifat ke zat, dari zat ke wujudnya. Bapak Ibu, kita sudah tidak berumur belasan lagi, mohon maaf, masa kita itu sudah tidak ibtidak, tidak sanawi, bukan aliyah lagi, bukan. Masa itu sudah kita lewati. Maka saya sarujuk terhadap panitia, kita sudah waktunya untuk belajar ilmu, yang ilmu itu mengenalkan kita, diri kita terhadap Allah yang sebenar-benarnya. Karena mohon maaf, umur kita sudah rata-rata di atas 30, Pak Bu. Bahkan banyak sing jenggote putih. Mohon maaf lo ya, kula barang nggih, cuma niki kula semir ngoten mawon. Tidak hanya jenggot, rambut kita sudah putih. Estu. Terus larinya nanti kita kemana? Kalau tidak kecuali kullu nafsin dha'iqatul maut, menghadap Allah. Nyun sewu. Kalau ada yang bicara, mohon maaf, ini kejeron, ini ilmunya keduren, misalnya nggih, umpomo nggih, saya hormati, tapi ketahuilah bahwasanya mereka itu nggak suka tatkala dinut tauhid itu dibahas. Estu. Padahal jenengan kali kula ayo di total umur yang sudah kita lewati
berapa tahun, terus sisanya tinggal berapa. Aku yakin sudah banyak yang sudah melewati. Aku yakin. Umpama kita memakai patokan Kanjeng Nabi, ada yang mengatakan 64, 63, sedangkan kita umur sudah 40 lah katakan, tinggal berapa? Bapak Ibu, bagaimana surat Al-Isra ayat 72? Tolong ini betul-betul dipahami, betul-betul dihayati, betul-betul diangen-angen. Lebih-lebih jenengan ketika mau tidur diangen-angen. Dalam ayat itu Allah katakan, mohon maaf, Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya, ruh ini masih buta pada Allah, mohon maaf, saya bukan berarti ngaku-ngaku, oh aku sudah enggak buta, bukan itu maksudnya loh ya, bukan. Maka dia di akhirat pun akan buta pada Allah. Bukan mata fisik ini yang dimaksud. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Allah kasih mata itu bukan ainul basyariyah, zahir saja tidak, akan tetapi juga Allah kasih matanya ruh yang disebut ainul basirah. Wa adallu, kalau dia itu di akhirat juga buta, wa adallu, status daripada kebutaan itu sabilan. Apa nih sabilan? Menjadi tamyiz sebagai mukhatab kita. Apa nih sabilan? Jalannya lebih tersesat lagi ruhaniyah ini. Logika kita bicara, siapapun panjenengan kali kula tatkala mata zahir ini buta, maka disuruh berjalan di jalan manapun tidak akan pernah benar, mesti melenceng. Nggih napa mboten? Wis ayo dingen-ngen itu. Sungguh ayo diangen-angen. Ingat, kami tidak bisa untuk mengobati mata buta, mata hati yang buta, tidak. Kami makhluk tidak bisa dan tidak punya kewenangan untuk bisa menyembuhkan mata hati siapapun yang buta. Walaupun seakan-akan ilmu ini sebagai unsur faktor utama awal untuk menjadi mata hati yang tidak buta, akan tetapi sesungguhnya yang menyembuhkan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan klason. Klason itu podo ambek sampean. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, kekuatan apapun, menolak apapun, kecuali semua itu dari Allah. Pun ini sekitar pemahaman ilmu tasawuf itu seperti itu. Dan ini Allah catat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tentang ilmu tasawuf dikit. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk mengikuti, mempelajari, mengamalkan dengan istiqomah dalam rangka untuk menjadi mata hati yang tidak buta. Itu tidak ada paksaan. Nek coro kula fanatik dengan ilmu tasawuf terus nyalahno sampean tidak mau untuk mengikuti ajaran ilmu tasawuf ini, berarti
kula niki menjadikan ilmu tasawuf sebagai Tuhan kula. Ngapunten. Sejarah saya pernah hati kula didukani oleh Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung Kediri, Kepung menawi jenengan tepang ya. Beliau saya anggap sebagai ahli sufi. Ngeten nih, kula niki dilokno, saya itu dimarahi setelah saya bertanya tentang Allah yang sebenarnya. Saya dimarahi, son Gusti Allahmu iku wakeh. Kaget pak aku. Lah Gusti Allahku ahad, kul huwallahu ahad. Wis bingung pak, Gusti Allah kok akeh, terus Mbah Yai kok dawuh Gusti Allah piyambake kok tunggal atau esa. Di mana maksudnya? Ternyata tatkala saya beriman pada sesuatu selain Allah yang disebut makhluk, beriman itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, berarti itulah yang menjadi Tuhanku. Makhluk itu berarti iki Tuhan KW, Allah KW, bukan Allah ahad. Jenengan kali kula mengapa selama ini ketika menyembah lewat ibadah sholat kita belum bisa mengesahkan Allah? Persoalannya aja di situ. Karena kita faktor pertama untuk bisa mengesahkan, faktor pertama untuk bisa mengesahkan dan bertemu Allah yang sebenarnya itu kita tolak. Walladzina kafaru bi ayatihi bi ayatillahi wa liqaihi, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat-ayat ini masuk di dalam sebuah kalimat yang disebut kalimatin wahyu. Yang dimaksud wahyu ini adalah wahyu yang memberikan petunjuk hati sampean untuk mengesahkan Allah. Kalau boleh saya katakan dinut tauhid khususnya ilmu tasawuf. Orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah waliqaihi, dan otomatis mereka itu tidak akan mau hatinya bertemu Allah. Sukanya hati kita bertemu kesenangan, kehidupan, urusan dunia. Nafsu akan masuk di dalam hati kita, menanamkan yang namanya syahwatud dunia. Maka otomatis jikalau kita sudah yastakhibunal hayatad dunya, otomatis yang kita pikirkan hati kita, bukan akal, hati kita. Sukaria, bagaimana caranya sing durung, mohon maaf lu ya, sing durung sugih pengen sugih. Padahal semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ati iku mesti masuk di situ. Kalau urusan jasmani nggak apa-apa, memang harus gitu. Harus. Jenengan iki yang laki ndang nikah, yang perempuan sudah waktunya ndang nikah, ndang punya anak, ndang mikir masalah sandang pangan papan, demi kelangsungan kehidupan keluarga kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, urusan dunia jangan kau tinggalkan, tapi cukup hanya di atas nama jasmani, tapi ruhaniyah jenengan wabtagu ilaihi wabtagi fima atakallah darul akhirah. Pikiran urusan ruhaniyahmu khusus hanya padaku, kata Allah.
Ini pun itu sekitar masalah ilmu tasawuf. Faktor pertama untuk bisa hati sampai mengesahkan Allah adalah ilmu. Makanya diadakan taklim muta'alim seperti ini, ilmu. Makanya saya sudah 24 tahun Pak menyampaikan tentang masalah ini di setiap daerah. Mohon maaf, resikonya ya begitulah, sampean tahu sendiri. Apalagi sebelum adanya medsos, ngomong sak ngomong niku kudu diati estu, hujah dalil harus siap. Kalau enggak gitu Pak, ya Allah, udah ditendang sudah. Betul. Kita akan longgar kalau sudah masuk tahun 2014 kemarin, agak longgar. Artinya beliau-beliau para masyayikh yang tadinya hati beliau itu ada dorongan kuat untuk menyampaikan, ngempet sampai berpuluh tahun, sejak tahun 2014 sampai hari ini beliau berani menyampaikan. Alhamdulillah. Jadi Indonesia khususnya Pak, kalau kami melihat di Malaysia, di negara lain masih dianggap tabu Pak, nggak boleh. Saya di Malaysia nggak boleh menyampaikan secara umum, nggak boleh. Dimasukkan di medsos pun nggak boleh. Sembunyi-sembunyi Pak, sungguh sembunyi-sembunyi. Di Indonesia inilah apa namanya yang terbuka, apalagi di Saudi, langsung ditangkap. Yang berani membahas tasawuf, apalagi di umum ini langsung tangkap Pak, ada undang-undangnya. Sehingga beliau-beliau para sufi niku mengasingkan diri di gunung-gunung Pak. Ini cerita dari jamaah-jamaah yang ada di Saudi sana. Indonesia lah, alhamdulillah, hanya Indonesia yang bebas untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan satu ide atau kepercayaan keimanan. Mohon maaf, walaupun begitu kami pun juga punya rambu-rambu Pak, tidak terlalu. Bapak Ibu hadirin, itu sekedar modal aja, jenengan anggap penting atau tidak penting dinut tauhid niku hak asasi. Yang kedua, apa maksud daripada jenengan ini? Supaya bisa mengesahkan Allah ketika ilmu itu sudah digelar, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Lanjutannya ayat Al-Baqarah 256. Inilah ajaran yang membebaskan hati kita dari belenggu hawa nafsu. Hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Dengan begitu alal akhirah, kalau kita sudah terbelenggu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu, jenengan kali kula waktu sholat itu teringat perkara urusan dunia di sini. Ini sebagai motivasi aja. Urusan jenengan mengambil sikap nanti bagaimana ruhannya sampai ke depan, monggo kerso. Dan ngaji di Sukodono gini. Bundi? Kecamatan Buduran. Bisa dilanjut nanti, tapi gantian Pak untuk tahun 2025 ini. Nanti musyawarah pengurus takmir dengan pengurus di Krian, kan ada 3 tempat, jadi 4 tempat. Sampean apa namanya? Nek cocok lu ya, apa daharan ilmu yang ku
yang diberikan ini terhadap jenengan oleh Allah, kalau cocok bisa diteruskan. Nanti para takmir, pengurus panitia saged musyawarah terhadap pengurus yang lainnya. Tapi yang jelas untuk wilayah Sidoarjo cukup papat Pak, mbok ditambah-tambah ya. Itu saya letakkan di Ahad yang keempat. Jadi gantosan setiap bulan, gantosan tempatnya mana, dan di situ disepakati yang mana. Untuk Januari itu saya letakkan di Krian Keraton. Nanti setelahnya di mana monggo sakerso. Cukup, jangan ditambah lagi 5, jangan 4 ae nggih Sidoarjo. Pun nek saged ngoten. Pun. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang Allah sampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad ini di jalur dinut tauhid untuk membebaskan ruhaniyah jenengan kali kula supaya lepas dari rantai nafsu. Kalau sudah lepas, maka jenengan di situ liqaihi, pasti jenengan sholat sampai estu saged kepanggih dening Gusti Allah, saged mengesahkan Allah. Logikanya gini Pak, selama saya di Mojokerto tadi dirantai oleh Bapak Kepala Desa di rumah, dirantai di Cagak, bisakah saya hari ini nyampe di sini? Nggak bisa. Selama rantai itu tidak dilepas oleh Bapak Lurah, selama itu saya tidak akan pernah bisa sampai ke Sidoarjo. Nggak bisa. Logika loh Pak ya. Hati kita, ruhaniyah kita Pak, mayoritas umat manusia itu terbelenggu, terantai oleh nafsunya masing-masing. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Di situ. Iblis itu Pak minta rekom Gusti Allah kalih sebelum beliau diusir dari surga ke dunia. Mengapa saya sebut beliau? Kok gak tak sebut dia? Karena beliau saiki dadi bala kula. Kok iso iblis dadi balaku? Iya, karena iblis niku walaupun kelakuane koyok nguniku, dhek oleh iso nglakoni iku sebab oleh izin Gusti setunggal. Nek tak bolo mboten nggodho aku, mergaki koncone dhewe. Mungsuhi aku mboten karena koncone dhewe. Lah dulu saya anggap mungsuh. Innahu lakum aduwwum mubin, Al-Baqarah 208. Allah katakan sesungguhnya iblis nafsu iku mungsuhmu sing nyata. Sakniki kula berdamai Pak, berdamai ambek iblis. Jadi iblis tak jak nyembah nang Allah purun. Engko sak ulama sak jagat lah nolak. Gak gelem, purun Pak, purun. Walaupun ketika saat wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dikatakan iblis tok iku sing gak gelem sujud. Sakniki purun. Masalahe nggih kula rayu-rayu. Terlepas dari jenengan kali kula sudah tidak menganggap iblis itu sebagai mungsuh kita. Iblis iku logikane mboten mungsuhi jenengan. Jadi jenengan nang Gusti Allah iku mudah, mboten kealang-alangan. Ada dalil, ada. Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh iblis adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah kados jenengan kali kula niki. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Dialah mereka yang mengikuti dengan sempurna
ajarane Rasulullah. Syariat yo, hakikat ilmu tauhid, hakikat makrifat yo, barulah iku sing gak disentuh iblis nafsu iku di situ. Pun iblis jaluk izin Allah dua rekom, siji ndak dipaten-pateni, tidak dimatikan jikalau tidak datangnya hari kiamat. Berarti umurnya dawa Pak iblis itu ratusan tahun. Kalau jenengan pinten kali kula 100 saya mboten wonten. Nyun sewu sing paling tua Mbah jenengan umur pinten Mbah? Pinten? 65. Lah ana sing sepuh 70 80, sing 100 Pak. Bagi generasi kita itu jarang, langka, 100 itu langka. Kedua, iblis diweni rekom Allah, diizini untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam kita semuanya. Iya, tersesat kita. Artinya kita itu pernah menjadi, mohon maaf, tawanane hawa nafsu ruhaniyah. Tondo kalau kita menjadi tawanan hawa nafsu sederhana Pak, sederhana saja. Sholat kok ya gak iso khusyuk, iku jadi tawanan wis. Iku tok lho. Walaupun kita itu Bapak Ibu sholate gak tahu leren, maca Qur'ane gak tahu berhenti, mohon maaf. Belajar kita ilmu dohiriyah itu luar biasa, disebut al-alim al-alamah. Tapi manakala sholat, ketika sholat kok yura isok ketemu Gusti Allah alias khusyuk khudur, iku tetondo yen ruhaniyah hati kita masih dalam belenggune hawa nafsu. Pun ini sekitar tujuan maksud mengapa kita harus bertasawuf, mengapa kita harus mengenal Allah lebih jauh, mengapa harus kita mengikuti Rasulullah di jalur dinut tauhid. Dan ini sudah saya paparkan sebagai dasar modal, sebagai motivasi jenengan. Nek jenengan terus monggo, nek ora yo kula luwih penak, waktu kula malah senggang. Dadi ning omah saged ndang lekas nyelesekno tugas penting kami. Pun yang terakhir mungkin nek pancen sios nggih, nek pancen sios Sudarjo iku petanggon, mongko nggih ngapunten tetep tak seleh nek nggone Ahad yang keempat. Mengki sing kedua di mana, ketiga di mana, keempat di mana, saya ngikuti jadwal. Lah khusus WA telepon kan kula tutup, kecuali pengurus mboten kula tutup. Untuk komunikasi terkait masalah jadwal waktu saya bulan depan di mana, jadwal waktu depannya di mana. Dadi cek mboten kula niki salah panggonan. Pun monggo dibuka di dalam surat At-Tolaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong iku yatawakkalu, tawakal pasrah. Apa sih tawakal pasrah iku? Terus dikatakan tawakal pasrah sing bener iki ya napa? Iku yatawakkalu pasrah sapa man Allahi ngatasi Gusti Allah, ya fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi Allah, mohon maaf, iku hasbuhu bakal nyukupi sapa Allah hu ing man. Nyukupi apa? Terserah sampean mandang dari sisi mana.
terserah. Ayat ini sampean masukkan tafsir muhakamah apa mutasabihah, sampean artikan ilmu syariat apa ilmu tauhid, ilmu tasawufnya, terserah jenengan. Man niki adalah siapapun jenengan. Mengapa Allah meletakkan ini sebagai isim nakiroh? Ini menunjukkan bahwasannya siapapun yang Allah kehendaki bisa. Satu. Dua, mengapa harus man memakai isim nakiroh? Ini menunjukkan tidak ada kaitannya yang dikehendaki wajib nasabi api. Ngerti nggih? Wajib iso maca Quran, ndak. Wajib paham hadis, wajib paham kitab. Boten. Bahasa man itu bisa jadi orang-orang yang status fisiknya itu ora jelas. Ora jelas iku ya apa? Ngeten. Kadang-kadang di mata pandangan menungso iku kan ada orang yang baik. Lah ngeten nggih? Pandangan menungso. Karena apa? Bisa juga karena ilmu, alim. Ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, alim. Bisa jadi karena ibadahnya tekun. Manusia ini memandang dohir. Bisa jadi orang yang kaya dia dermawan, melihat masjid apa kekurangan gak usah diworo-woro, langsung moronang panitia, kurang apa? Anu Pak, kurang keramike, ya wis langsung teken, wis iki keramike bagi aku. Anu Pak, sound sistemnya kurang penak utawi kurang geler, ya wis butuh biro. Lah jenenge wong sugih lho Pak. Lah saged mawon toh. Tapi jenengan kali kula wis gak duwe kapasitas seperti itu. Penggaweane kerjanya iku ya pemulung. Mohon maaf lho ya. Wis omahe ya pindah-pindah koyok keong. Kontrak kene, mbok gak iso mbayar diusir ngalih kontrak kene. Wis katakanlah hidupnya serba susah. Ini bisa nominasi Pak, nominasi orang seperti ini. Jadi kealiman kita, keibadahan tekun kita secara fisik, kita punya status secara fisik di mata manusia baik, itu tidak menjamin. Tidak menjamin kalau hati kita itu pasti di mata Allah itu golongan yang dinominasikan Allah. Belum tentu. Justru kebanyakan kita itu Pak, kita loh ya, dalam hati kita, mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon izin estu, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan si A si B, enggak, estu enggak. Makanya sering saya contohkan saya sendiri. Contoh saya sendiri, kealiman saya tidak akan menjamin hatiku di mata Allah baik manakala dalam hatiku ada takabur. Pundi takabure, ujub, luwe api katimbang orang lain dikarenakan saya merasa menjadi orang yang alim. Mohon maaf Pak, Iblis itu gak takut dengan orang model seperti saya ini tadi, gak takut. Karena Ajazil sebelum disebut sebagai iblis itu pernah menjadi orang atau hamba Allah yang paling alim daripada ribuan malaikat. Sebab Azazil ini sebelum disebut Allah sebagai iblis, sebelum Allah menyuruh sujud terhadap Adam, beliau ini sebagai penasehat seluruh malaikat. Kita presiden itu kan tingkatannya lah paling dukur nggih Bu nggih.
luwih dukur pundi dengan penasehatnya? Ayo, sik luwih dukur penasehat. Tapi mengapa justru menjadikan iblis itu orang satu-satunya yang menentang perintah Allah? Padahal Allah belum menjadikan namanya Nabiullah Adam itu Allah konsultasi dulu. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah niki dijak rembukan ambek Gusti Allah. Hei malaikat, aku arepin dadekno saya akan menjadikan makhluk di muka bumi ini sebagai pemimpin. Gak setuju sing situ. Ya situ tok wae sing gak setuju malaikat. Ajazil. Ada yang mengatakan wakila Banul Jan. Padahal dia itu alime ndukuri beberapa malaikat. Mengapa? Lah niki lho. Kula niki berhubung ngalim di dalam ilmu apapun, kok ning ati kula niku rumangsa sing alim kula. Sifat alim iku alim kula, ilmu iku wek kula. Otomatis jenengan ngaku gak ngaku, saya bohong atau tidak bohong, mesti saya merasa lebih baik daripada orang lain. Itu pasti. Wis gak iso Pak iki ditutup-tutupi mboten saged. Iki urusan ati. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Enggak bisa Allah kau tipu. Nek urusan dohir bisa aku ngomong nipu jenengan. Makanya orang yang model seperti saya ini mesti minta pada Allah tatkala saya kecemplung ning kelakuan maksiat. Ya Allah tutupono ya Allah diri maksiat yang pernah kulakukan di mata orang lain, sebab saya punya napa status. Ya apa engko nek masyarakat roh kula niki sobo lokalisasi, pernah gondol unjal, ngertas gondol unjal nggih niki Pak, otomatis pasti takut ketahuan orang lain kalau saya ini pernah melakukan maksiat dengan bentuk gondol unjal. Yang nggawa pacar lho Pak nanggone lokalisasi. Lapo katene tung mriko. Wis gak ono maneh, apa maneh nang hotel. Hotele apalagi hotel yang tidak bersyariat. Wis. Lapo maneh? Ya wis sampean bedhek dhewe. Saya minta pada Allah, tutupono ya Allah, sampean tutupi perilaku maksiat ini di mata manusia. Tapi bisakah ditutupi di mata Allah? Mboten saged. Nggih ngapunten ingkang kathah. Bisa jadi saya takabur karena harta saya, Pak. Biar kula diwahno wong sembarang apa kebutuhan yang bersifatkan umat masyarakat umum tak bantu. Siapapun yang mau pinjam tak pinjami dengan uang laki-laki, bukan uang perempuan alias tidak mana. 1 bulan janji tidak bisa mengembalikan, 2 bulan janji tak bebas no, mesti sampean kasih jempol padaku otomatis. Tapi di saat itu saya kok yo merasa sugih, kaya itu milikku, apa yang kulakukan sebab dari diriku sendiri, otomatis saya lebih merasa kaya daripada orang lain. Itulah takabur. Padahal semua milik Allah. Saya al-ubad, ahli ibadah Pak, nggak pernah saya keluar masjid. Setiap waktu mesti ada di masjid. 1 jam sebelum waktu saya sudah datang untuk iktikaf membaca Quran. Tapi di dalam hatiku merasa hatiku ini karena masih menjadi belenggunya hawa nafsu, ya otomatis saya merasa lebih baik daripada orang lain yang di luar yang tidak sholat.